apa? Syair Tobitop itu apa? Jadi ya, syair Tobitop itu adalah syair Arab klasik ya, yang berjudul Saud Safiri Al-Bulbuli. Artinya itu suara burung bulbul. Ya, kalau arti judulnya itu seperti itu. Nah, syair ini ternyata ditulis oleh Al-Asma'i, seorang penyair dan ahli bahasa Arab terkenal dari abad ke-8. Jadi ada sudah 1200 ya, lebih. Nah, di sini ya, hal ini mengisyaratkan bahwasannya yang namanya karya sastra, syair ya, atau apapun itu, ketika dia mempunyai nilai keindahan, itu akan bertahan lama. Ya, akan bertahan lama. Makanya di sini dijelaskan syair ini viral kembali karena liriknya yang catchy. Catchy itu seolah gampang untuk diikuti, ditiru. Ya, dan mudah diingat. Ya, tadi ke Tobitop itu kan diulang-ulang mudah diingat. Serta dia memiliki tantangan, yaitu ritmenya yang cepat. Ya, dari sini kita bisa memahami bahwasanya fenomena Tobitop menunjukkan bagaimana karya klasik dapat kembali populer di kalangan generasi muda melalui platform media sosial. Artinya sebuah karya yang mengandung nilai keindahan itu biasanya akan terus dikenang, akan terus diminati dan disukai. Nah, pada hari ini ya, berkaitannya dengan pembelajaran kita juga akan mempelajari tentang salah satu unsur dari puisi yang menjadi bagian letak keindahan sebuah puisi. Namanya gaya bahasa atau majas. Untuk itu kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini dengan berdoa kepada ketua kelas, mohon untuk dipimpin berdoa. Istirahat. Baik, anak-anakku, kita akan membahas tentang gaya bahasa puisi atau yang biasa disebut dengan majas. Ya, tujuan pembelajarannya diharapkan setelah mempelajari ini, ya, peserta didik dapat mengidentifikasi gaya bahasa majas dan puisi dan jenis-jenisnya. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat menemukan gaya bahasa pembentuk teks puisi. Nah, apa yang dimaksud dengan gaya bahasa puisi? Ya, gaya bahasa puisi adalah cara khas seorang penyair dalam mengungkapkan pikiran dan perasaan melalui bahasa yang ditandai dengan pemilihan kata, kemudian struktur kalimat, dan penggunaan bahasa figuratif. Maksud bahasa figuratif itu majas tadi, bahasa kiasan, untuk menciptakan kesan tertentu pada pembaca. Nah, di sini kita diingatkan kembali bahwasannya struktur fisik puisi itu salah satunya gaya bahasa. Selain dari 5 yang
Yang pertama personifikasi, ya. Boleh dibuka bukunya di halaman 93. Ya, sambil Bapak menjelaskan. Yang pertama personifikasi, yaitu gaya bahasa yang seakan menggantikan fungsi benda mati yang dapat bersikap layaknya manusia. Ya, di sini contohnya, daun kelapa tersebut seakan melambai kepadaku, mengajakku untuk segera bermain di pantai. Ya, jadi benda yang mati tapi berperilaku seperti manusia. Ada yang bisa memberikan contoh yang lain? Personifikasi. Ya, kemarin ada yang mencontohkan pulpennya menari-nari di atas buku menghasilkan sebuah tulisan yang indah. Ya, cara seperti itu. Yang kedua, metafora. Ya, metafora yaitu meletakkan sebuah objek yang bersifat sama dengan pesan yang ingin disampaikan dalam bentuk ungkapan. Ya, contohnya pegawai tersebut merupakan tangan kanan dari komisaris perusahaan tersebut. Tangan kanan itu kalau makna aslinya itu ya tangan sebelah kanan. Tapi di sini merupakan ungkapan. Tangan kanan itu merupakan artinya apa? Orang setia. Orang yang setia dan diberikan kepercayaan. Ya, namanya tangan kanan. Atau misalnya kita ambil contoh lagi apa? Metafora. Nah, misalnya dia selalu dijadikan kambing hitam setiap ada kegaduhan. Kambing hitam itu makna aslinya seekor kambing yang berwarna hitam. Tapi kalau makna ungkapannya apa? Kambing hitam, orang yang dipersalahkan, ya, kalau kata Ida ditumbalkan, gitu ya. Nah, kambing hitam seperti itu. Ini yang kedua, metafora. Personifikasi benda yang tidak hidup seolah-olah bersikap seperti manusia, bergerak seperti manusia. Metafora yaitu sifat yang sama disampaikan dalam bentuk ungkapan. Kemudian yang ketiga, hiperbola. Ya, hiperbola yaitu mengungkapkan sesuatu dengan kesan berlebihan, bahkan hampir tidak masuk akal. Contohnya, orang tuanya memeras keringat agar anak tersebut dapat bersekolah. Ya, memeras keringat ini kan kalau makna aslinya ya memeras, ya, mengeluarkan air dari sebuah benda yang akan diperas. Tapi maksud yang ada di sini memeras keringat itu artinya bekerja dengan keras. Contoh lain, misalnya timnas U17 dibantai habis-habisan oleh timnas Korea Utara. Dibantai ini kalau makna aslinya kan seperti sedang dipukuli, ya, atau dihajar habis-habisan. Nah, tapi makna yang dimaksud adalah kalah dalam pertandingan sepak bola. Itu yang namanya hiperbola, dia mau besar-besarkan. Nah, ada yang berlawanan dengan hiperbola, namanya litotes, ya. Di sini yang berlawanan dengan hiperbola namanya litotes, yaitu ungkapan yang merendahkan. Ya, merendahkan meskipun kenyataannya justru sebaliknya, ya. Di sini dicontohkan, selamat datang ke gubuk kami ini. Ya, selamat datang ke gubuk kami ini. Atau misalnya, terimalah hadiah yang tidak berarti ini. Ya, padahal isinya mungkin satu benda yang berharga. Ya, itu litotes yang keempat. Kemudian yang kelima, ironi. Nah, ini yang sering kita dengar nih, yaitu menggunakan kata-kata yang bertentangan dengan fakta yang ada. Ya, kata-kata yang bertentangan dengan fakta yang ada. Nah, ini tujuan
menyindir dengan kata-kata yang halus. Contohnya, rapi sekali kamarmu sampai sulit untuk mencari bagian kasur yang bisa ditiduri. Ya, maksudnya nyindir. Artinya kamarnya aslinya berantakan. Ya. Atau contoh lain, kamu rajin sekali sehingga sekolah sudah bubar baru datang. Artinya dia rajin atau malas? Malas atau terlambat. Ya, ini yang dinamakan ironi. Ya. Kemudian yang keenam, similar. Ya, hampir sama dengan asosiasi yang menggunakan kata hubung bak, bagaikan ataupun seperti. Hanya saja similar bukan membandingkan dua objek yang berbeda, melainkan menyandingkan sebuah kegiatan dengan ungkapan. Ya, kelakuannya bagaikan anak ayam kehilangan induknya. Seorang kelakuannya seperti anak ayam. Ya, bukan seperti itu maksudnya. Anak ayam kalau kehilangan induknya seperti apa? Nah, suka siap ya, berbunyi terus kemudian mandir, panik dan lain sebagainya. Nah, maksudnya kelakuannya seperti itu, panik, berisik, gusar, lusuh dan lain sebagainya. Ya, atau contoh lain seperti atau bagaikan air di daun talas. Nasihat orang tuanya tak satu pun yang membekas. Maksudnya dia sama sekali tidak menerima nasihat dari orang tuanya. Ya, seperti air yang ada di daun talas, ketika jatuh langsung tertumpah tanpa ada yang tersisa. Ya. Yang ketujuh, repetisi, yaitu gaya bahasa yang mengulang kata-kata dalam sebuah kalimat. Nah, ini mudahnya. Kalau mengulang, pasti kita lihat ada kata-kata yang diulang. Dia pelakunya, dia pencurinya, dia yang mengambil. Kalau kata-kata yang diulang apa? Dia. Ya. Jadi mudah repetisi itu. Misalnya contohnya, saya selalu diajarkan untuk menabung, terus menabung, dan selalu menabung. Kata-kata yang diulangnya apa? Menabung. Itu namanya majas repetisi. Yang terakhir, antitesis. Ya, antitesis yaitu memadukan pasangan kata yang artinya bertentangan. Contohnya film tersebut disukai oleh tua muda. Ya, tua dan muda. Ya. Misalnya lagi, maju mundur sebuah perusahaan tergantung dari pimpinannya. Berarti kata yang pakai majas antitesisnya maju mundur. Itu ya, ada 8 majas atau gaya bahasa yang biasa digunakan dalam puisi. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Untuk memperdalam pemahaman kita, maka pada pembelajaran kali ini Bapak akan membagi teman-teman menjadi 2 regu. Yang duduknya di Banjar ini jadi regu A, yang ini jadi regu B. Nanti perwakilan dari tiap regu akan Bapak berikan untuk mengambil kartu. Ya, kartunya boleh diambil, dipilih, kemudian nanti dibacakan. Regu A membacakan, yang menebak regu B. Skornya nanti Bapak catat. Regu B membacakan, yang menebak regu A, dan skornya akan Bapak catat. Siap? Siap. Oke, silakan dari Abdan sama Farid dulu. Maju ke depan. Nah, ini bebas ya, pilih ya. Dipilih, jangan dilihat, dipilih aja yang mana mau yang kedua, ketiga, atau keempat. Nah, setelah dapat, berdiri menghadap ke temannya. Ya, yang pertama membacakan Abdan akan ditebak oleh temannya. Itu udah ada kunci jawabannya. Nanti
WB berapa. Silakan Abda dibuka, dibacakan, jangan sambil lihat teman. Suaranya harus kencang dan lantang supaya temannya bisa menyimak dengan baik. Jumlah langkahmu adalah liang laut yang menempuh pasiman pantai jiwa ini. Di beradu pantai hati kau tertawa. Ulangi sekali lagi agak pelan. Jumlah langkahmu adalah liang laut yang menempuh pasir pantai jiwa ini. Di beradu pantai hati kau tertawa. Silakan mau rembukan atau ada yang tahu bisa langsung menjawab. 5, 4, silakan perwakilannya menjawab. Apa jawabannya? Personifikasi benar atau salah? Salah. Oke ya. Kedua, teman-teman silakan. Selanjutnya yang kedua, mari katakan. Simak ya. Abdad sudah boleh dulu. Terimalah ayat tidak berharga ini sebagai tanda terima kasihku. Aku memberinya di toko pusat perbelanjaan. Semoga kamu suka dengan hadiah murah dariku ini. Oh, silakan dibuka. Kedua, 5 detik. Di konteks jawabannya benar. Satu. Silakan. Nah, makanya pilih titiknya juga bisa jadi penentu ya soal sulit dan susah. Silakan belum ya, pilihnya belum. Oke. Coba baca dulu. Perhatikan. Dia orang yang sangat tepat waktu. Dia hadir saat acara sudah usai dan semua tamu undangan telah bubar. Perlu diulangi atau cukup? Ulangi sekali lagi. Dia orang yang sangat tepat waktu. Dia hadir saat acara sudah usai dan semua tamu undangan telah bubar. Silakan dijawab. Apa? Yoni. Jawabannya tuh. Oke. Wah, 100. Selanjutnya, Torik. Silakan dibacakan. Langkahmu adalah sinar matahari yang menghangatkan rembulan jiwa ini. Di perahu malam hati kau jatuh cinta. Perlu diulang atau sudah cukup? Sekali lagi. Langkahmu adalah sinar matahari yang menghangatkan rembulan jiwa ini. Di perahu malam hati kau jatuh cinta. Silakan dijawab. 5 detik. 4, 3, 2. Salah. Oke ya. Silakan duduk. Untuk skornya tadi berbuka 400, berbuka 400. Supaya ada pemenang, Bapak boleh ya, Bapak yang baca. Nanti teman-teman ya ikutan ya. Siap ya. Gubuk ini tak lebih dari sekedar tempat berteduh. Dari Pak. Untuk pertemuan kali ini digunakan ya. Bagaimana dengan cara seperti ini? Apakah teman-teman merasa lebih mudah dan lebih tertantang untuk memahami gaya bahasa puisi? Insya Allah. Setelah ini, ketika kita sudah memahami, nanti teman-teman juga bisa, misalnya menyimak satu dialog film, drama, atau ketika membacakan satu buah puisi, akan langsung terbayang, oh, penulis ini, penyair ini menggunakan gaya bahasa ini. Ya, itu adalah manfaat dari kita belajar gaya bahasa dalam puisi. Ya, sampai sini ada pertanyaan? Cukup dipahami? Sekiranya cukup, ya Bapak ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Insya Allah kita bertemu kembali pada kesempatan berikutnya dengan pembelajaran tentunya yang lebih menarik, yang lebih menyenangkan, dan mudah-mudahan bisa lebih mudah dimahami oleh teman-teman semua. Dan untuk menutup pembelajaran